Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi ilmu ekonomi. Akhir-akhir ini kita sering mendengar terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Bagaimana analisis ekonomi sumber daya manusia di dalam melihat Omnibus Law Cipta Kerja? Kali ini saya ingin membahas hal-hal dasar dari lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja dalam perspektif ekonomi sumber daya manusia. Ada beberapa poin yang menjadi klaster pembahasan terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja atau Cipta Lapangan Kerja. Yang pertama itu adalah penyederhanaan perizinan, berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengendalian sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan kawasan ekonomi. Hal-hal ini yang tercakup dalam 11 klaster Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pasti memiliki dasar teoritis atau konsep terkait dengan berbagai disiplin ilmu. Salah satunya itu adalah ilmu ekonomi, khususnya ekonomi sumber daya manusia. Dasar ekonomi yang sering diperkenalkan dalam mahasiswa ekonomi ketika belajar terkait dengan pengantar ekonomi yaitu circular flow diagram. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan perekonomian dua sektor tanpa pemerintah sebagai pengantar kita untuk masuk pada analisis Omnibus Law Cipta Kerja. Ini sektor rumah tangga di mana pekerja itu hadir, sektor pengusaha atau rumah tangga perusahaan, di mana rumah tangga konsumen ini sebagai pemilik faktor-faktor produksi, salah satunya itu adalah tenaga kerja yang kemudian akan didistribusikan ke pasar kerja atau ditawarkan melalui pasar kerja, di mana produsen dari sisi supply itu akan melakukan permintaan terhadap faktor-faktor produksi, diantaranya itu adalah tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga konsumen atau dalam hal ini rumah tangga pekerja. Nah, sebagai bentuk kompensasinya itu akan disalurkan berupa upah wage atau nanti menjadi income dari rumah tangga pekerja ini. Di samping tadi faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja, perusahaan juga itu membutuhkan faktor yang lain, diantaranya adalah kapital, land. Ini juga menjadi poin di dalam cipta kerja, yaitu land. Kemudian faktor skill, teknologi. Semua itu nanti akan didaur, akan diolah dalam sebuah proses yang disebut dengan produksi, yang nanti akan melahirkan yang namanya output atau barang dan jasa. Dalam perspektif ekonomi itu disediakan sebagai barang dan jasa, baik itu barang setengah jadi maupun barang konsumsi akhir. Barang yang tadi dihasilkan oleh perusahaan ini akan didistribusikan ke pasar yang disebut dengan pasar output. Kemudian demand-nya itu berasal dari rumah tangga konsumen. Hal ini salah satunya adalah rumah tangga pekerja. Income yang tadi didapatkan dari pasar input itu akan ditukarkan di pasar output dengan barang dan jasa. Sekarang, kenapa pertukaran itu terjadi? Itu tidak lepas dari masing-masing motif di antara rumah tangga konsumen, dalam hal ini pekerja, dan rumah tangga produsen, dalam hal ini adalah pengusaha atau perusahaan. Motif dari rumah tangga konsumen itu adalah memaksimumkan utility. Sekarang kita lihat persamaan matematisnya. Rumah tangga konsumen itu akan memaksimumkan utility. Utilitas itu diperoleh dari mengkonsumsi. Dalam persamaan Keynes, C sama dengan C0 tambah M PC Y disposable.
Jadi konsumsi itu untuk memaksimumkan utilitas, rumah tangga itu melakukan konsumsi untuk memaksimumkan utilitas. Baik itu barang primer, barang sekunder maupun barang tersier. Faktor yang mempengaruhi terhadap konsumsi dalam pandangan Keynes salah satunya itu adalah pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu Y sama dengan W tambah I tambah R tambah P tambah transfer payment dan lain-lain. Sebagai pemilik faktor produksi, maka rumah tangga konsumen dalam hal ini pekerja itu mendapatkan upah yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Y ini nanti yang akan menjadi Y disposable. Y disposable itu sama dengan Y dikurang tax dalam persamaan matematis. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa hubungan antara konsumsi atau determinan dari konsumsi itu adalah Y disposable. Sementara rumah tangga produsen atau perusahaan itu motif ekonominya itu adalah memaksimumkan profit, max profit. Di mana profit itu bisa dimaksimumkan dari MR kurang MC atau bahasa sederhananya adalah P sama dengan TR kurang TC. P di mana TR itu sama dengan P kali Q. Sedangkan TC itu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Kemudian Q itu adalah fungsi dari capital and labor. Untuk memaksimumkan laba oleh perusahaan, maka yang mungkin dilakukan itu adalah menaikkan TR atau menekan biaya. Karena perusahaan itu bergerak di pasar input yang juga menjual outputnya di pasar output, maka pasar itu terdiri atas persaingan sempurna dan pasar persaingan yang tidak sempurna. Ini nanti terbagi lagi 3. Ada disebut dengan oligopoli, monopoli, kemudian oligopoli dan monopolistik. Kalau output yang dihasilkan oleh produsen yang bergerak atau dijual di pasar persaingan sempurna, maka P itu konstan. Karena perusahaan sebagai price taker, sehingga P itu tidak mungkin diatur. Yang mungkin diatur itu adalah Q dengan menaikkan Q. Dia asumsikan bahwa biaya itu konstan. Kemudian yang memungkinkan lagi itu adalah menekan biaya. Nah, kita asumsikan juga ini konstan, maka Q karena dia bergerak dalam jangka pendek, maka K juga konstan. Skala short run production function, sehingga yang memungkinkan itu adalah dengan menaikkan atau meningkatkan L ketika ingin menaikkan Q. Sekarang kita lihat ada dengan menaikkan L maka Q akan naik. Dengan naiknya Q maka P akan naik. Dengan naiknya P maka laba bisa dimaksimumkan. Ini asumsi sederhananya. Nah, kalau L-nya dikurangi maka Q akan berkurang. Kalau Q berkurang, maka P akan berkurang. Bagaimana cara supaya P tidak berkurang? Tidak berkurang dengan tidak mengurangi L, maka yang mungkin ditekan itu adalah biaya. Salah satu biaya yaitu yang mungkin bisa berubah karena dalam jangka pendek ini konstan, maka itu adalah total variable cost. Total variable cost itu kita lihat fungsi TC sama dengan RK kapital sewa dikali kapital jumlah kapital ditambah dengan wage L. Karena ini adalah konstan maka biayanya tidak bisa berubah. Ini disebut dengan total fixed cost. Yang mungkin berubah itu adalah total variable cost dengan mengatur atau menekan upah.
Nah, poin yang perlu kita ingat di sini yang pertama, untuk profit, ya, profit oriented dari perusahaan itu, maka yang mungkin ditekan itu adalah melakukan yang namanya PHK atau mengurangi jumlah tenaga kerja. Atau yang kedua itu adalah dengan menekan biaya. Ini, menekan biaya. Sementara di sisi rumah tangga konsumen, yang mungkin dilakukan adalah dengan menaikkan konsumsi agar utility-nya maksimum, maka yang mungkin dilakukan itu adalah dengan menaikkan pendapatan. Karena rumah tangga konsumen dalam hal ini pekerja hanya memiliki modal, dalam hal ini faktor produksi, hanya memiliki aset berupa tenaga kerja, maka yang memungkinkan itu adalah dengan memaksimumkan upah atau upah yang tinggi. Nah, sekarang kita lihat ada kontradiksi antara upah yang tinggi yang diharapkan oleh rumah tangga pekerja dengan upah yang diharapkan, upah yang ingin ditekan oleh perusahaan untuk memaksimumkan laba. Supply and demand of labor, ini kurva labor, quantity wage. Nah, upah yang diharapkan oleh pekerja itu adalah upah yang tinggi. Upah yang tinggi. Sementara upah yang diharapkan oleh perusahaan itu adalah upah yang rendah agar bisa memaksimumkan maks laba. Sementara rumah tangga pekerja itu ingin memaksimumkan utility dengan cara menaikkan upah yang tinggi, kemudian sementara ini adalah dengan menekan biaya berupa upah. Jadi terjadi kontradiksi nih, untuk memaksimumkan laba, maks laba oleh perusahaan itu upah yang ditekan. Perusahaan yang profit oriented, di sini terjadi perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan motif profit oriented dan pekerja dengan utility oriented. Ini digambarkan mana perekonomian tanpa campur tangan pemerintah. Karena tidak terjadinya keseimbangan atau terjadinya kegagalan pasar untuk menciptakan equilibrium baik di pasar input maupun di pasar output, maka pemerintah hadir. Bagaimana halnya ketika terjadi kontradiksi tadi? Ada keinginan untuk upah yang tinggi, ada yang berkeinginan upah yang rendah untuk memaksimumkan utility dan memaksimumkan profit. Dalam perekonomian tanpa campur tangan pemerintah, dalam hal ini perekonomian dua sektor, dipercaya bahwa pasar persaingan sempurna itu mampu menciptakan equilibrium, sehingga kekuatan supply dan kekuatan demand itu akan membentuk sebuah equilibrium, melahirkan upah real dan jumlah jam kerja atau jumlah tenaga kerja. Tapi dalam kenyataannya, sistem ekonomi baik itu sosialis maupun kapitalis murni, di mana di sini pasar persaingan sempurna, bahkan di sini monopoli oleh pemerintah, misalnya ini sosialis pada kutub kiri ekstrim, kemudian kapitalis murni pada kutub kanan ekstrim. Ya, dalam bentuk pasarnya adalah pasar persaingan sempurna sebagai asumsi untuk membangun equilibrium, keseimbangan dalam mekanisme pasar, maupun monopoli pada sosialisme. Fakta ini itu tidak ada dalam kenyataan, hanya ada dalam konsep ilmu ekonomi. Sistem ekonomi itu ada di antara ini. Ada ekonomi Keynesian, ada kemudian neoklasik yang sedikit memberikan ruang campur tangan pemerintah, kemudian ada Keynes, ada sistem ekonomi Islam,
ada ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, dan seterusnya, itu ada di sini. Di antara yang tidak ada yang ekstrim. Sehingga asumsi pasar persaingan sempurna itu tidak ada dalam kenyataan, maupun kapitalisme murni dan sosialisme murni. Yang ada itu yang berada di daerah-daerah di antara ini. Karena tidak adanya pasar persaingan sempurna, berarti yang ada itulah pasar persaingan tidak sempurna, monopoli, monopolistik, oligopoli, dan monopolistik. Karena asumsi ini yang ada, oligopoli, monopolistik maupun monopoli akan mempengaruhi atau asumsi dari sistem ekonomi yang saya jelaskan di awal kemudian berubah. Sehingga keseimbangan itu tidak bisa sepenuhnya diciptakan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Peran pemerintah di dalam perekonomian itu dianggap perlu atau penting. Semua dalam lingkaran merah ini saya istilahkan atau dengan perekonomian, semua perekonomian. Perekonomian ini dianggap perlu adanya campur tangan pemerintah, baik dalam tataran moderat maupun sampai pada tataran yang radikal. Sehingga kehadiran pemerintah dalam perekonomian itu dianggap penting. Kepentingan-kepentingan tadi yang saling kontradiksi antara keinginan dari rumah tangga pekerja maupun rumah tangga perusahaan itulah perlu ada pemerintah hadir dalam menjembatani antara keduanya. Kembali pada asumsi bahwa tidak ada perekonomian dengan bentuk pasar persaingan sempurna, yang ada itu adalah monopoli, monopolistik, oligopoli, dan monopoli, sehingga di pasar output, pasar output yang sangat mempengaruhi terhadap kondisi di pasar input ini, itu strukturnya berubah, di mana kekuatan supply itu menjadi dominan dibandingkan dengan kekuatan demand, di mana jumlah produsen itu semakin sedikit. Sehingga ada sekelompok oligarki, ada sekelompok corporate, ya apakah tergabung dalam MNC atau dalam perusahaan yang besar, yang memegang kartel misalnya, monopoli, hak-hak monopoli, itu akan mampu mempengaruhi terhadap harga di pasar output. Kondisi di pasar output ini nanti akan mempengaruhi terhadap kondisi di pasar input. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, output yang dihasilkan oleh perekonomian itu terbagi atas 17 sektor. Sektor formal. Dulunya 9 sektor menjadi 17 sektor formal. Output karena perusahaan itu profit oriented, sehingga dia tidak melihat apakah output itu padat karya atau padat modal, tetapi mana yang lebih menguntungkan. Sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa saja, kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu bergerak pada padat modal, maka akan menggunakan less labor. Kalau dia padat karya, yang berada pada daerah ini padat karya, maka dia akan menggunakan more labor atau lebih banyak tenaga kerja dibanding kapital. Tetapi ingat bahwa perusahaan itu yang mempekerjakan pekerja, dalam hal ini tenaga kerja, orientasinya adalah profit oriented, bagaimana memaksimumkan keuntungan. Sehingga kalau kita lihat pada sektor-sektor formal yang menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini, itu lebih banyak sektor-sektor yang padat modal dibanding padat karya. Sektor pertanian misalnya, kita lihat itu lebih menyumbang sedikit kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor industri, sektor manufaktur, ini sektor-sektor yang tidak terlalu banyak mengandalkan tenaga kerja. Kemudian sektor jasa, misalnya jasa perhotelan, jasa telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi di era industri sudah
banyak mengandalkan padat modal dibandingkan dengan padat karya. Sektor-sektor yang padat karya, padat modal, sektor-sektor yang padat modal dibandingkan sektor-sektor yang padat karya. Sehingga akan menciptakan yang namanya pengangguran. Meskipun pertumbuhan tinggi, tetapi bisa saja banyak tenaga kerja itu tidak terserap. Dampaknya terhadap daya beli dari rumah tangga pekerja itu sendiri. Nah, hadirnya pemerintah dalam hal ini coba untuk menjembatani kepentingan-kepentingan antara kedua belah pihak. Tapi di sisi lain, pemerintah juga memiliki target terhadap menciptakan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, kemudian menciptakan kemakmuran, kesejahteraan. Nah, di sisi lain juga, dalam kajian ekonomi politik, pemerintah juga itu sebagai pelaku ekonomi. Kita dengan teori rent seeker kita lihat, kemudian dengan teori public goods dan seterusnya, itu juga akan menggambarkan tentang bagaimana perilaku pemerintah. Lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu tidak lepas dari bagaimana pemerintah berupaya yang namanya cipta kerja, cipta lapangan kerja, bagaimana mendorong terciptanya lapangan kerja pada pasar kerja untuk menampung jumlah populasi Indonesia yang begitu besar. Bahkan diperkirakan Indonesia itu akan menghadapi bonus demografi di mana penduduk produktif itu memiliki jumlah yang relatif lebih besar. Nah, untuk itu pemerintah menganggap perlu bagaimana penyerapan tenaga kerja itu terbuka lebar. Untuk menciptakan kesempatan kerja di pasar kerja, maka investasi itu dianggap perlu. Q sama dengan fungsi capital and labor, di mana K itu adalah komplementer terhadap L, atau L adalah komplementer terhadap K. Jadi tidak ada produksi di era modern itu yang semuanya K semua, atau dalam sebuah produksi semuanya L. Sehingga di dalam kurva indifferent, dalam kurva isokuan ini bentuknya seperti ini, cembung. Yang ada itu adalah apakah dia padat modal atau padat karya. Delta K sama dengan SY kurang N tambah D K, DK, sehingga di mana S sama dengan SY, S sama dengan I. Ya. Untuk meningkatkan output, untuk menciptakan pertumbuhan, maka dibutuhkan yang namanya perubahan kapital. Perubahan kapital sangat dipengaruhi oleh tingkat tabungan. Tingkat tabungan itu dipengaruhi oleh Y, di mana S itu sama dengan investasi. Investasi inilah yang kemudian dianggap akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, karena tidak ada K yang tidak membutuhkan L. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi terhadap Q itu adalah human capital, atau dalam persamaan matematis itu biasa disimbolkan dengan A, total faktor productivity, yang biasa bisa disubstitusikan menjadi masuk ke dalam aspek delta sebagai koefisien dari L. Poin-poin penting dari Omnibus Law itu tadi adalah ketenagakerjaan. Salah satu aspeknya adalah bagaimana menciptakan tenaga kerja. Kemudian bicara tentang investasi. Nah, investasi ini tadi karena dianggap bahwa untuk menghadirkan investasi di Indonesia itu membutuhkan proses yang begitu panjang, yang berbelit-belit, regulasinya yang tumpang tindih, sehingga bagaimana Omnibus Law itu coba untuk membuat atau melakukan penyederhanaan di dalam persyaratan investasi. Begitu juga untuk mendirikan usaha. Mendirikan usaha itu penyederhanaan perizinan berusaha. Kemudian terkait dengan ketenagakerjaan. Ini juga salah satu faktor yang menjadi penghambat bagi investasi, yang dianggap bahwa UMR misalnya, upah minimum regional yang mungkin terlalu tinggi. Ada yang mengatakan bahwa UMR Indonesia itu dibanding dengan negara-negara lain terlalu tinggi, meskipun dalam konteks keindonesiaan itu masih dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan
hidup bagi kesejahteraan pekerja. Kemudahan dalam perlindungan UMKM, kemudian berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi, dan proyek. Nah, kalau kita lihat semua ini, Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja lebih banyak bicara pada demand of labor dibanding supply of labor. Nah, supply of labor itu hanya sebagai dampak yang ditimbulkan dari sisi demand of labor. Ini yang menjadi poin utama atau sebagai konsep dasar ekonomi di dalam lahirnya Omnibus Law. Sehingga kalau kita lihat secara sekilas, itu poin-poin dari Omnibus Law itu lebih banyak bicara pada aspek sisi demand of labor dibanding supply of labor. Bicara tentang poin-poin kesejahteraan tadi, lebih bicara pada aspek teknisnya. Saya di sini hanya ingin menjelaskan terkait dengan dasar-dasar ekonomi di dalam memahami Omnibus Law.